The Lion King dibuka dengan scene seremoni yang dipersembahkan untuk Simba kecil. Semua hewan berkumpul dan berharap Simba akan menjadi raja yang nantinya menggantikan sang ayah yang bernama Mufasa. Dia sendiri adalah seekor singa yang memimpin kerajaan Pride Land. Berlanjut pada seekor tikus yang sedang berlari menuju ke gua, lalu tikus tersebut disambut oleh Scar. Scar adalah paman Simba yang saat itu tidak menghadiri seremoni keponakannya. Seekor burung bernama Zazu menghampirinya. Ia menanyakan hal kepada Scar kenapa dirinya tidak datang di acara Simba. Bukannya menjawab, Scar justru menatap Zazu seolah-olah Scar akan menyantapnya. Di saat bersamaan pula, datanglah Mufasa untuk menghentikan Scar yang mulai menyerang Zazu. Mufasa juga menanyakan hal yang sama seperti Zazu, dan dengan santai Scar menjawab bahwa dirinya lupa acara tadi pagi. Mufasa mencoba menasihati Scar karena tindakannya tidak menghormati sang ratu singa yang bernama Sarabi. Bukannya meminta maaf, Scar malah mencoba pergi dari Mufasa. Mufasa pun mencoba menghadang, karena dia beranggapan bahwa Scar menantangnya. Scar pun berdalih dan berkata kalau dia tidak akan melawan sang raja yang akan menjadi raja selamanya. Mufasa pun menjelaskan bahwa tahtanya akan diwariskan kepada sang anak yaitu Simba. Mendengarkan penjelasan Mufasa, Scar pun meninggalkannya dengan tidak sopan. Malam hari jauh dari kerajaan Pride Land, seekor monyet yang sedang diam duduk di batang pohon, sedikit terganggu dengan sekumpulan kunang-kunang dan juga serangga menuju ke batang pohon itu. Si monyet menyadari jika hewan-hewan kecil itu sedang melakukan formasi unik. Supaya dia bisa lebih jelas melihat bentuk apa yang dibuat hewan-hewan tersebut, monyet pun menyamburkan debu dan di saat para hewan tadi pergi, terlihatlah gambar singa kecil di sebuah pohon. Pagi harinya Simba kecil membangunkan sang ayah untuk mengajaknya jalan-jalan. Kemudian Mufasa pun mengajak dan memperlihatkan Simba kerajaan yang akan dia kuasai kelak saat dia sudah dewasa. Simba pun menyebut apa saja yang dia lihat seperti pohon yang letaknya jauh di sana, lubang air, gunung, serta lembah gelap. Namun Mufasa memperingatkan Simba untuk tidak mendatangi lembah itu. Melanjutkan jalan santainya, Mufasa mengajari bagaimana menjadi raja yang baik, bijaksana, dan tegas. Mufasa juga menjelaskan bagaimana rantai makanan yang ada di Pride Land. Di saat Simba dan Mufasa sedang menikmati perjalanannya, datanglah Zazu mengadu bahwa ada masalah yang harus Mufasa tangani. Mufasa pun segera berlari serta berpesan kepada Zazu untuk mengantar Simba kembali pulang. Setibanya di rumah, Simba mencoba untuk bermain dengan anak-anak singa lainnya. Namun di saat Simba ingin menghampiri temannya, dia melihat kumbang. Karena tertarik, dia pun mengejarnya hingga Scar yang melihat tingkah Simba mengomentari bagaimana cara menangkap mangsa dengan benar. Kemudian Simba bercerita tentang wilayah kekuasaannya yang baru saja diperlihatkan sang ayah. Kemudian Scar pun bertanya, apakah kamu juga diperlihatkan sisi gelap yang berada di perbatasan utara? Simba pun menjawab kalau dia tidak diperbolehkan memasuki wilayah tersebut. Lalu Scar mencoba untuk menipu Simba dengan mengatakan hal-hal yang membuat Simba penasaran akan tempat itu. Karena tertarik, Simba memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Simba mengajak Nala untuk datang ke lembah yang baru saja dia ketahui. Supaya tak terjadi hal yang menakutkan, sang ratu meminta agar Zazu ikut dalam perjalanan keduanya. Dengan terpaksa, Nala beserta Simba pun menyetujuinya. Kemudian Simba mencari cara agar Zazu tidak bisa membuntuti-nya. Tabiat Simba adalah mendatangi lembah tersebut dengan leluasa dan tanpa ada yang tahu selain Nala dan juga sang paman. Karena sebelumnya Mufasa sudah berpesan agar tidak pernah mengunjungi tempat terlarang itu. Berhasillah Simba mengelabui Zazu. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tak tersadar, mereka sampai di lembah terlarang itu. Di sana keduanya berjalan mengendap-endap melihat tulang-tulang berserakan, lalu melanjutkannya masuk ke dalam lembah. Tak lama kemudian, para kawanan hyena menghampiri keduanya. Mereka pun merasa terpojok. Beruntung Zazu datang dan menghentikan para hyena. Baik Simba dan Nala lari menuju lorong bawah tanah. Namun saat keluar dari lorong tersebut, hyena telah menghadang mereka. Simba di sini mencoba untuk menakuti hyena dengan aungannya. Namun aungan Simba malah membuat para hyena tertawa karena aungannya masih sangat lirih. Tak lama setelah itu, aungan sang raja Mufasa terdengar membuat para hyena kaget.
serta amarah Mufasa membuat hyena yang akan memangsa rimba dihajarnya dan kabur. Mufasa pun mengingatkan Zazy sebagai pemimpin pasukan hyena untuk tidak mengganggu Simba lagi. Di perjalanan pulang, Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantar Nala dan meninggalkan Simba bersamanya. Mufasa berkata kepada Simba kenapa dirinya tidak patuh akan perintahnya untuk tidak datang ke lembah tersebut. Simba pun menyesali apa yang telah dia perbuat bersama Nala barusan. Mufasa mengatakan kejadian tadi membuat dirinya merasa takut akan kehilangan Simba. Dengan polosnya, Simba malah bertanya apakah seorang raja juga bisa merasakan takut. Mufasa segera menjelaskan rasa takutnya justru lebih besar daripada apa yang ia ketahui. Tapi dia bisa melawan rasa takut itu dengan keadaan yang menyuruhnya untuk selalu berani dalam menghadapi semua halangan dan rintangan yang ada di depan mata. Berlanjut ke lembah gelap, Scar mendatangi para hyena dan mengajak mereka untuk kerjasama membunuh Mufasa. Scar juga menawarkan para hyena makanan yang tidak pernah hyena dapat sebelumnya. Mereka pun merencanakan sesuatu agar Mufasa dapat dilumpuhkan. Di hari berikutnya, Scar mengajak Simba berjalan ke Ngarai. Ngarai sendiri adalah bentang alam yang menyerupai lembah yang memiliki sisi tebing yang hampir sama tegak lurus dengan permukaan tanah. Ternyata di atas tebing itu sudah ada kawanan hyena. Di sana, Scar berkata kepada Simba untuk memberikan sebuah hadiah berupa auman untuk sang ayah. Simba yang polos pun hanya bisa mengiyakan pendapat dari sang paman. Kemudian Scar pergi, lalu kawanan hyena mengejar sekumpulan banteng yang membuat banteng berlari menuju bawah tebing, di mana saat itu Simba berada. Simba yang melihat kawanan banteng berlari sekuat tenaga untuk menghindarinya agar Simba tidak terinjak-injak kawanan banteng itu. Simba pun berhasil bersembunyi di balik bebatuan, namun itu tak bertahan lama. Kemudian Scar mengadu ke Mufasa bahwa Simba terperangkap di dalam kerumunan banteng. Simba pun terus berlari hingga berhasillah dia meraih tangkai pohon yang ada. Melihat sang anak sendirian, lalu Mufasa mencoba menolong Simba. Beruntung Mufasa bisa menyelamatkan Simba. Tapi saat Mufasa berhasil membawa Simba ke tepi tebing, badannya terseret kawanan banteng, sehingga mereka berdua terpisah. Dengan sekuat tenaga, Mufasa berusaha untuk keluar dari kawanan itu dan berhasillah dia meraih tepi tebing lalu memanjatnya. Namun saat Mufasa hampir mencapai atas, Mufasa melihat Scar dan meminta tolong kepadanya untuk membantu dirinya naik. Tapi Scar malah mencakar kedua kaki Mufasa yang saat itu ia gunakan sebagai tumpuan tubuhnya. Lalu terjatuh ke dalam kawanan banteng yang berlari sehingga membuatnya mati. Melihat sang ayah jatuh, Simba turun untuk memastikan kembali keadaan sang ayah. Lalu Simba pun mendapati sang ayah terbaring tak bergerak sama sekali. Simba mencoba meminta tolong, tak lama kemudian datanglah sang paman menanyakan apa yang telah Simba lakukan. Dia berpura-pura tidak tahu, dan di sini Scar kembali meracuni otak Simba dan memintanya untuk menjauh dari Pride Land. Simba yang ketakutan langsung berlari. Kebejatan Scar bertambah ketika dia menyuruh para hyena untuk mengejar dan membunuh Simba. Namun saat Simba kabur, dia terjatuh ke tebing dan para hyena beranggapan kalau Simba sudah mati menyusul ayahnya. Beruntung Simba dapat bersembunyi di bawah pohon sehingga para hyena yang mengejarnya tidak melihat. Simba melanjutkan pelariannya sejauh mungkin dari Pride Land agar tidak ada seorang pun yang tahu. Di tempat lain, Scar berdeklarasi kepada seluruh singa yang ada bahwa baru saja Mufasa dan Simba terbunuh di Ngarai. Lalu mengakui dirinya sebagai raja selanjutnya pengganti Mufasa. Ditambah dengan para hyena yang akan membantunya dalam mengemban tugas berat sebagai raja. Melihat sekelompok hyena yang ada, para singa pun takut dan dengan terpaksa mengakui Scar. Inilah awal mula kegelapan di Pride Land. Kembali lagi ke Simba yang sedang berjalan menelusuri gurun. Dia berjalan tanpa arah dan tujuan, lalu berhenti di tengah padang. Simba pun dihampiri kelompok burung pemakan daging. Beruntung ada seekor babi hutan bernama Pumba dan meerkat bernama Timon. Mereka mengusir sekelompok burung tersebut. Timon yang baru sadar bahwa hewan yang dia selamatkan adalah seekor singa, dia langsung berlari dan disusul Pumba.
Tetapi Pumba berpikir kalau dengan bersahabat dengan singa, dia bisa menjadikannya pelindung. Timon pun segera menyetujuinya. Tak lama kemudian Simba terbangun dari tidur, lalu kaget dengan keberadaan Pumba dan Timon yang saat itu ada di hadapannya. Kemudian Pumba dan Timon mengajak Simba untuk menjadi temannya serta mengajari Simba supaya bisa menghadapi dunia dan juga berkeliling di tempat tinggal keduanya. Yang ternyata tempat tinggal mereka sangat indah tak kalah dengan Pride Land. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Seiring berjalannya waktu, Simba dan dua teman barunya itu tumbuh kembang bersama, serta menganut filosofi hidup Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir. Dengan begitu, Simba yang mulai tumbuh dewasa mulai melupakan takdirnya sebagai raja. Berpindah ke Pride Land, terlihat para hyena memburu mangsa dengan berlebih, membuat Sarabi memperingatkan Scar agar tidak lagi memburu hewan secara berlebihan karena itu akan mempengaruhi kehidupan di Pride Land. Scar yang tak terima lalu mengambil keputusan agar sang singa makan setelah para hyena, yang notabene hyena terkenal dengan hewan rakus yang tak pernah kenyang. Di malam harinya, Nala mencoba kabur dari Pride Land untuk meminta bantuan dari mana saja. Nala yang berjalan mengendap-endap menghindari pengawasan para hyena pun berhasil kabur dibantu dengan Zazu yang melindungi dia. Di tempat lain ada seekor kijang yang sedang was-was karena merasa dirinya telah diintai singa lain selain Simba. Lalu Simba tiba-tiba datang mengagetkan kijang tersebut. Tak lama kemudian Pumba dan Timon menghampiri Simba lalu mereka berburu makanan dengan merusak sarang rayap. Saat malam tiba, ketiga sahabat itu bercerita sambil menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Melihat bintang-bintang, Simba pun mengingat mendiang sang ayah. Lalu Simba pun pergi dan beralasan akan mencari makanan. Dia terdiam dan termenung. Hingga pagi hari tiba, terlihat kembali monyet yang sudah kita lihat di awal film. Dia menemukan bulu dari Simba yang didapatnya dari hembusan angin. Dan kini dia menganggap bahwa Simba masih hidup. Kembali ke Pumba dan Timon yang sedang asik berjalan menikmati indahnya pemandangan sekitar. Lalu tiba-tiba Nala mengagetkan keduanya sehingga membuat Pumba berlari dari kejaran Nala. Dan di saat Pumba merasa terpojok, datanglah Simba untuk menyelamatkan Pumba. Di sini hampir terjadi perkelahian antara Nala dan Simba, namun keduanya tersadar bahwa mereka adalah teman. Simba lalu mengenalkan Nala kepada Timon dan Pumba. Tak lupa Nala pun meminta maaf karena hampir saja memangsa Pumba untuk dijadikannya makanan. Nala kemudian bercerita kepada Simba dan memintanya kembali ke Pride Land untuk mengambil tahtanya dari Scar dan para hyena. Namun Simba tidak mau menuruti Nala kala itu. Mendengar Simba berkata demikian, Nala pun pulang dengan mengatakan kekecewaannya terhadap Simba. Meninggalkan Nala, Simba yang sedang berpikir akan dirinya itu siapa bertemu dengan monyet yang mengatakan bahwa monyet itu mengenal Mufasa. Kemudian monyet itu mengajak Simba untuk menemui sang ayah. Simba yang penasaran pun mengikutinya hingga tiba di tepi sungai. Simba kembali bertanya kepada monyet itu, "Di mana kamu bisa bertemu dan berkenalan dengan ayahku?" Monyet tersebut menyuruh Simba untuk menatap sungai dengan penuh konsentrasi dan berkata bahwa Mufasa hidup di dalam dirimu, Simba. Simba di sini seolah terhipnotis kemudian mendengar kata-kata seolah itu sang ayah. Ia mengatakan bahwa dia adalah putranya yang harus menjadi seorang raja. Kemudian Simba pun kembali ke Pride Land tempat asalnya di mana dia harus menjadi seorang raja. Di tengah perjalanannya dia kembali bertemu dengan Nala dan mengajaknya pulang untuk merebut kekuasaan yang seharusnya dia miliki. Setelah sampai di perbatasan, keduanya mengatur strategi dan tanpa diminta ternyata Pumba serta Timon ikut bersama keduanya ditambah Zazu yang selalu setia menunggu sang tuan. Untuk pertama kalinya mereka memberi umpan para hyena supaya bisa masuk ke dalam Pride Land dengan memanfaatkan Pumba dan Timon, hingga keduanya pun berhasil. Saat itu Scar sedang berdebat dengan Sarabi. Kemudian Simba datang mengagetkan seluruh hewan yang ada. Simba pun berkata kepada Scar agar dia turun dari tahtanya sekarang, karena tahta tersebut adalah miliknya. Namun Scar tidak langsung menyetujuinya. Dia kembali mengungkit bagaimana Mufasa meninggal dan menuduh bahwa Simba lah yang harus bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Sarabi sang ibu memastikannya kembali dengan bertanya apakah itu semua benar.
Scar yang melihat Simba dengan rasa penyesalan kembali mencoba memaksa Simba untuk mengakui bahwa dialah yang membunuh sang ayah. Simba yang saat itu merasa bersalah pun hanya bisa diam serta menghindari pertanyaan sang paman, sehingga membuat dirinya terjatuh dan bergelantungan seperti Mufasa kala itu waktu dibunuh oleh Scar. Melihat kejadian yang sama, akhirnya Scar pun mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh mendiang Mufasa. Mendengar pengakuan sang paman, Simba langsung melawan dengan menggigit mulut sang paman, diikuti dengan yang lain juga. Lalu kemudian Simba berkata kalau Scar adalah pembunuh. Di saat inilah perang antara singa dan hyena pun terjadi. Kembali ke Pumbaa dan Timon yang berhasil kabur dari kejaran hyena, ternyata hyena menunggu mereka tepat di belakang antara Pumbaa dan Timon berada. Hyena itu langsung menyerang Pumbaa, namun Pumbaa lagi-lagi berhasil menghajar mereka semua dan membuat para hyena berlarian. Kembali ke pertarungan para hyena dan singa yang diakhiri dengan tewasnya Zeizi di tangan Nala. Melihat pemimpin hyena tewas, para hyena pun melarikan diri diikuti dengan Scar. Namun kemunduran Scar diikuti Simba hingga berakhir di bebatuan yang tinggi. Di sini Simba memaafkan Scar dengan syarat Scar harus pergi jauh dari Pride Land. Tetapi saat Scar menyetujui, dia malah menyerang Simba dan perkelahian pun terjadi lagi. Keduanya berkelahi hingga Simba berhasil mengalahkan sang paman dengan membuatnya jatuh dari tebing. Ternyata hal itu tidak membuat Scar mati. Di bawah, Scar sudah dikepung oleh kawanan hyena yang merasa telah dihianati oleh Scar. Tak terima dengan sikap Scar, para hyena pun memangsa Scar secara bersamaan. Dan itulah akhir dari paman Scar yang tamak, jahat, serta serakah. Singkat cerita, kehidupan di Pride Land kini mulai berwarna kembali dan acara seremoni kali ini diadakan untuk menyambut anak Simba dan juga Nala. Semua hewan di Pride Land sangat bahagia, lalu film pun berakhir impresif.